yang mungkin dulu Papi juga pernah bercerita tentang Pangeran Diponegoro. Beliau seorang tentara, seorang panglima, seorang raja, seorang ulama komplit, yang salah satu upayanya adalah membangun pondok pesantren sebagai benteng negara. Yes, ngeri kalah kimike dicekok kono kan. Dan alhamdulillah Pak Riyawandi ini tidak salah ketika di puncak karirnya yang insya Allah juga akan semakin melambung tinggi. Amin. Dalam perjalanan beliau, salah satu cita-citanya sudah tercapai, yaitu memiliki pondok pesantren. Jadi gini Om Raka. Siap. Kiai Haji Raden Nurhata ini beliau ditinggal ibunya itu bapaknya itu usia 5 tahun. Ya toh? Hidup di kampung, ya toh? Pindah ke Semarang tahun berapa ya Kiai? Tahun 69. 69. Saya lahir 70. Nah, Pak Kiai Hatta lahir tahun 70. Pindah di Semarang, di kampung Sekayu langsung. Sekayu. Dan itu milih kampung Sekayu itu sebenarnya ya tidak kebetulan, karena di kampung Sekayu di situ kan juga ada wali dan bahkan ada peninggalan masjid Om Ismet yang itu diduga merupakan latihannya Mbah Kiai Kamal sebagai perancang Masjid Demak yang memang diutus sama Yang Sunan Gunung Jati, termasuk Mbah Mergo Sekayu Keramat Jati. Jenengane kan Sekayu. Artinya memang di situ tuh dulu memang berkumpullah tukang-tukang kayu, ahli-ahli kayu yang memang dipersiapkan oleh Sunan Gunung Jati untuk membangun Masjid Demak. Nah kan itu. Jadi tidak kebetulan Pak Kiai Nurhata ini tinggal di kampung Sekayu. Jadi sebenarnya ini dari kecil sudah dipersiapkan tuh, dituntun itu. Orang tuanya dituntun untuk ke situ ya kan. Jadilah anak yatim, itu mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi itu berarti anak yatim. Terus kemudian ibunya berusaha untuk dipasrai anak papat toh Mismat itu. Terus ibu bekerja di Arab Saudi 4 tahun. 4 tahun. Tirakat memang nek ning kono nek ndonga pengen anake iso dadi hafal Quran Mismat. Iki tak bocoran sithik. Dadi ditirakati ibune. Ibu, ini bangsaku. Wah, gitu. Mana bangsamu? Ini bangsaku Om Ismail. Jadi ini beliau memang ditirakati betul sama. Dan alhamdulillah ya mungkin kalau sekedar mungkin tahu sampai nasab ke kakek atau apa mungkin bisa jadi bukan ya, karena mungkin lebih detail Papi sih percaya Om Ismail bahwa garisnya beliau pun juga nyambung gitu, bahwa memang terah-terah seorang ulama gitu, sehingga bisa jadi hafal Quran padahal cilikane senengane numpak BMW gitu. Jagoan sepeda standing. Wah, jagoan. Genge jenenge biyen Homek. Wah, ngeri terkenal lho. Oh, ngeri biyen ana wis standing ngono. Wah, ngeri kan. Legend berarti. So, teman-teman angkatannya ada saya dikenalkan namanya Mas Komodo, Agus namanya. Itu sekarang dia jadi alibrit. Apa internasional. Kartu remi itu, atlet internasional itu.
sama Amah yang mendirikan Jarum itu. Nah itu memang satu tim itu. Itu kan sama-sama satu kampung Sekayu, cerita memang. Dia pun nggak nyangka sekarang jadi Al Quran ngono. Sama-sama pegang kartu. Dia yang dodol, kita kartunya Quran. Itu dia orang. Ngeri kan gitu. Bermanfaat. Iya. Tujuannya karena baik, bukan untuk keplek, tapi untuk olahraga. Ya, nah Papi ini dipertemukan sama Pak Kiai Hatta ini sekitar tahun 94, 93, 94 gitulah. Pas Papi mulai kuliah, karena Papi itu lulus SMA 92, terus kuliah di UII tahun 92 juga masuk. Nah kira-kira 93, 94 gitu, 94 lah. Jadi awalnya pun karena kebetulan waktu kuliah Papi dekat sama Habib Zain Aidit dari Magelang. Dari Habib Zain itu kemudian sering main ke Semarang, terus dikenalkan sama Pak Kiai Hatta saat itu karena masih nom-noman sama Pak Habib Zain itu juga kelahiran tahun 71, Pak Hatta kelahiran 70, jadi memang satu angkatan karena waktu di Semarang itu juga sering ketemu. Dan di situ Pak Kiai Hatta itu dikasih tempat Mas, main kopetaan. Jadi ceritane sama daerah Kerobokan ya, mungkin kalau tahu di Semarang di Kerobokan itu tempatnya gali Mas. Jadi kampung gali itu di Kerobokan itu, di pinggir kali banjir kanal barat yang ada di Semarang itu. Dulu tokoh-tokohnya di sana banyak lah yang jadi. Di situ kampung ngebrong sebenarnya. Nah Pak Hatta itu atas inisiatif dari beberapa warga di situ, karena mungkin mereka juga butuh untuk anak-anaknya diulang ngaji dan segala macam, Pak Hatta dikasih tempat itu. Papi ingat betul karena tempat itu juga cukup bersejarah, yang sekarang alhamdulillah jadi pondok putri di tempat pondok pesantren Al Ijabah. Itu ndak ono WC nih Mas Adi. Jadi onone memang tempat adus tok. Jadi nek memang kakusnya ya kita nunut ke tetangga gitu. Ke masjid. Iya, di masjid bisa, di musola bisa gitu kan. Jadi di situ beliau istiqomah itu untuk ngajar, karena jenengane mbok meh kampung ngebronge kaya apa, sak nakale bapake kaya apa, tetep pengen duwe anak iku sing genah itu Mas Ishak. Makanya Pak Hatta pinter saat itu ngemong putra-putrane. Jadi putra-putrane gali wis diajari ngaji sama Pak Hatta. Suwe-suwe wong tuane yo luluh Mas Met. Kan isin yo, anake do pinter ngaji yo. Kan gitu. Betul-betul di situ Pak Hatta istiqomah untuk dia tidak harus ngajar mulang anak-anak, mulang ibu-ibu gitu. Nek ana sing teko bapak ya monggo, tapi yang rutin beliau lakukan adalah mulang anak-anak sama ibu-ibu. Itu yang sampai hari ini pun tadi makanya di awal ditegaskan sama Pak Hatta, jangan sampai berdirinya pondok iku malah sing mondok iki sing nyantri akeh wong saka jaba, dudu saka kampunge dhewe gitu. Nah itu dibuktikan sama Pak Kiai Hatta ini bahwa pondok pesantren Al Ijabah yang ada di Kerobokan ini sebagian besar murid-muridnya adalah memang orang-orang kampung situ. Jadi itu yang memang dari awal kita sering ngobrol, kita sering diskusi. Bahkan Papi itu dulu sering ketiduran di situ Om Ismen. Jadi yo heran juga sih ngopo kok betah men padahal nyamuknya akeh. Koyo Pak Raka Sulaiman iki wis enak pondoke Om Ismen. Nek kita dulu pakai gelaran karpet gitu, dure kudu cedak kipas angin, kalau ndak nyamuknya akeh. Terus mesti harus pakai autan ngono. Saya yo heran Om Ismen kok yo betah ning kono. Saya heran itu, Papi yo heran, tapi ya mungkin itu kabeh mau dituntun supaya bisa merasakan bagaimana perjuangan dari bawah gitu kan. Jadi ndak nyongko nek sekarang itu bisa punya pondok, bisa punya ini ya ndak pernah ngimpi. Yang penting saat itu kita berjuang aja, dan memang Pak Kiai Hatta ini istiqomah ya alhamdulillah sampai hari ini. Ora tergantung sing amplop piro baru mangkat, tapi nek diutamakan kampung sekitar itu kalau yang minta beliau untuk ngulang ngaji atau ngisi pengajian ya itu diutamakan gitu, tidak mengutamakan yang dari luar-luar. Dan sampai hari malah sudah istiqomah, tidak kemana-mana ngajar gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun sudah berapa lulusan yang hafal Qurannya Ustaz? 3 yang sudah hafal Quran, ini calonnya sudah ada 3 lagi. Iya, jadi sudah ada 3 yang hafal Quran. Dan yang luar biasanya dalam perjalanan pondok itu terus kemudian dipasrai SD Al Hikmah yang tadinya itu sudah muridnya 40, iya, muridnya tinggal 40 orang gitu, bangunannya bobrok wis to mumerdase lah pokoknya si yayasannya juga gitu.
Nah sekarang itu muridnya sudah sekitar 300-an orang dan menjadi sebuah SD swasta yang unggulan. Karena tadinya itu menunya cuma mudah sebenarnya Mas Adi. Jadi Pak Atta itu memasukkan menu bahwa anak-anak SD-nya itu dibekali hafalan Quran. Jadi akhirnya bahwa anak-anak yang lulusan situ itu minimal harus punya hafalan 2 juz. Bahkan hal ini yang menginspirasi Papi sampai saat ini Om Ismet. Ya ketika kita sering ngobrol kan, kalau seandainya sekolah dasar negeri itu ditempel sama gurunya atau honorernya terserah lah, pemerintah gelem melek memanfaatkan apa yang hafal Quran itu ditemplek ini sekolahan SD negeri dan mereka mulang tentang baca tulis Quran dan kebetulan nanti kelas 6 SD mereka punya hafalan 2 juz. Apa enggak keren itu Om Ismet? Iya kan? Keren sebenarnya. Cuman nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi kalau ditanya gitu, alhamdulillah kita sudah buktikan. Kita sudah jalan. Dan alhamdulillah sekarang SD-nya juga lagi mengembangkan untuk ini dan segala macam. Walaupun kita, tapi yang bantu juga tambah banyak, ya kan? Kalau dulu ya pokoknya yang penting bisa aja. Tapi alhamdulillah sekarang pun orang-orang baik yang digerakkan hatinya oleh Allah itu juga banyak mendukung. Jadi di Kerobokan itu sudah punya SD Al-Hikmah yang tadi itu menunya. Terus plus sama Pondok Pesantren Al-Ijazah. Ada kampus 1 dan kampus 2. Ya, itu dia. Jadi ketika kayak ini tadi pondok sebenarnya ya karena memang jiwa kita di situ Om Ismet. Termasuk juga sebenarnya jiwanya Om Ismet gitu kan makanya ketemunya Papi lah gitu. Jadi sebenarnya kita ini cuman maca aja jadi direktur atau kepala cabang EWF itu cuman maca tok tapi aslinya sajane ya Gus ngono. Iya kan? Ya alhamdulillah tadi juga sebenarnya dari orang tua kami Bapak Yangkung sama Yangti itu juga sudah cukup dekat karena kita sama Pak Hatta ini dekat nggak cuman saya sama Pak Hatta tapi keluarga juga cukup dekat. Adik-adik saya yang Pak Jaksa pun kalau memang mau ziarah kemana-mana ya tetap ngajaknya Pak Hatta kan gitu ya. Terus kalau Yangti Yangkung konsultasi tentang pondok, tentang masjid juga mesti nyarinya Pak Hatta kan gitu kan. Terus termasuk untuk suruh ngerayu saya supaya naik haji juga minta tolong Pak Hatta kan gitu ya. Karena ya memang saya sampai hari ini belum haji, baru umroh sekeluarga tapi belum berangkat haji gitu. Adik saya malah sudah lah, orang tua saya kepengen saya juga naik haji karena memang ngomong sama saya kok ya terus akhirnya lewat perantara wasilah namanya Kiai Nur Hatta kan gitu. Supaya saya berangkat haji kan gitu. Aku berangkat dulu. Ya. Insya Allah kalau sudah apa. Iya. Bener Mas Adi. Ya itu. Jadi Mas Ishak, Mas Adi, ya sebenarnya pondok ini bukan hal yang asing bagi kita. Karena di Semarang itu alhamdulillah lah ya ada lah sudah hal-hal yang kita buat bersama sampai hari ini. Pak tak sampai menikah juga entuk bojone iku yo salah satu orang tua yang baik tadi yang menyiapkan tanah untuk awalnya Pak Hatta ngaji di situ gitu. Akhirnya dadi morotuane ngono. Jadi aslinya Pak Hatta itu istrinya Bu Hatta itu adalah santrinya dhewe ngono. Rasa aduh-aduh ngopo dadi aduh-aduh wong setho. Ya toh itu ya alhamdulillah. Ya perjalanan ini macam-macam Om Ismet. Pada waktu awal keluarga Pak Hatta juga ngerasa ya ini juga pengalaman buat yang megang pondok. Ya wajar, namanya kebutuhan keluarga tambah segala macam. Pak Hatta juga berpikir waktu itu pernah untuk ada bisa punya usaha atau apa ya kan gitu. Karena memang tanggung jawab keluarga sudah beda dengan waktu sendirian kan gitu Om Ismet. Ya semua sudah pernah dicoba. Tapi tetap jalannya Allah memang harus istiqomah untuk ngajar. Gitu, mulang. Dan alhamdulillah gitu. Kalau saya ingat betul Pak Hatta waktu itu cerita gini. Memang Allah itu ngasih rezeki itu kudu dikejar Mas Adi. Seperti macan ya. Macan ini emang golek maem. Ini kudu digudak. Nek rak digudak kok ya ora mangan mati deh. Harus dikejar dapat nanti untuk makan. Itu cara Allah ngasih rezeki. Tapi ada juga yang diem aja Om Ismet. Tapi ya sama Allah ya dicukupi. Padahal meneng ora ndem mlayu itu. Waktu itu Pak Hatta itu yang ngasih gambaran. Contohnya apa kok diem aja tapi kok juga dapat rezeki dari Allah. Pohon. Pohon. Kuwit lho.
Itu Mas Adi, ndak kemana-mana itu, gitu. Tapi dikasih rezeki juga sama Allah, wong yo iso urip, iso rimbun, iso tukul buahe dan segala macam kan gitu. Jadi nggak perlu lari seperti macan tadi itu. Jadi ternyata Allah juga memberikan seperti itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi kita lihat pohon itu apa tuh? Kenapa bisa seperti itu kan gitu Mas? Ternyata apa? Pohon itu istiqomah. Iya toh? Kalau siang dia mengeluarkan oksigen ya kan? Kalau malam dia mengeluarkan CO2 kan gitu. Ya kan? Nah itu ora sah dikongkon, ora sah diingeti, setiap hari ya begitu kerjaannya pohon kan gitu. Nah itu mengandung makna bahwa sebenarnya kita nggak usah nguber kemana-mana. Tugas kita apa ya sudah, amanahnya itu yang kita lakukan. Nggak usah bingung kemana-mana, istiqomah aja kita jalankan terus ya toh. Seperti Mas Adi tugasnya ada di tentara ya toh, senengin jogo negoro ya wis dijogo wae kan gitu. Ya alhamdulillah nanti rezeki itu akan diparingi istri saka Gusti Allah. Mas Siska ya toh kan sampai bojo wong bugel ya saiki ngomong pondok ya semoga dilakoni. Nanti ada siapapun yang memang datang di sini membantu ya itu bagi kita juga sekeluarga manturun karena Mas Siska ini yang pertama Ustaz di babat-babat iki dan segala macam ya toh. Mula ngaji ning kene ya sak iso-isone pokoke sing penting musolane iki rame kan gitu ya. Ya iso-iso istiqomah salat 5 waktu itu jalan terus kan gitu. Kita juga sekeluarga matur nuwun. Nah, kemudian kita tadi sowan sama Abah Kiai Thaifur juga ditunjukkan untuk kita juga dibantu untuk apa pengelolaannya sehingga nanti diutus murid-murid yang seniornya yang sudah mantap seperti Mas Ustadz Khalifuddin ya yang nanti ditugaskan sekeluarga ke sini termasuk juga dari pihak keluarga kami ya otomatis Bibsen sama Pak Hatta ini kan sudah keluarga buat kita. Jadi yang Tiangkung itu yang pasti ngobrol sama beliau-beliau ini untuk minta masukan harus bagaimana dan segala macam kan gitu ya. Sehingga ya tadi kemarin saya bilang sama Pak Hatta yo ibaratnya pemangku wilayahnya di sini memang walinya itu kan Mbah Kiai Thaifur lah. Kita sowan nanti petunjuk beliau gimana kita manut tapi kita bukannya ndak mendukung dan ndak nganu tapi kita tetap gimana jalannya ini kan ketoke memang mengene tapi tidak dipikul cuman seperti Mas Siska atau Ustadz Khalifuddin tapi ini kan perjuangan bersama seperti tadi pesannya Mbah Kiai Thaifur adalah yo wis ayo HWD berjuang bareng-bareng kan gitu. Itu Om Raka yang ngerti kan gitu. Jadi itu sekilas tentang Kiai dan Pak Hatta ini sekarang ini putri pertama nomor 1 putri sudah masuk kuliah. Terus kuliah di Al-Dahwa di Pasuruan. Kalau Sauki ini memang rodok ngeno kramate sing tengah ki lanang gitu. Karena waktu ziarah di tempat Mbah Nur Alim di Semarang itu Mbah Nur Alim ngejak salaman gitu sampai Sauki kaget. Wah, memeluk bapaknya. Itu mungkin Sauki umur berapa tahun itu, Kak? Belum sekolah. Oh, belum sekolah, mungkin masih umur 5 tahun lah. Sampai di rumah saya cerita gitu, iya Om tadi Mbah ngeluarin tangannya ngejak salaman, aku takut terus meluk ayah. Padahal itu berziarah Mbah Nur Alim itu sudah sedo, cuman dijak ziarah ke situ karena beliau memang sosok wali yang mastur Mbah Nur Alim itu. Jadi luar biasa. Jadi nggak heran kalau sekarang mungkin Sauki wis bosen ning ngene pondok, maksudnya bosen iki wis pol ngono lho ilmune ngono lho tak pikiran. Jadi dia yo butuh pengalaman sing liyane gitu. Kan ngono. Tapi ya insyaallah Sauki ini tengah-tengah lanang. Terus kemudian yang paling kecil itu Nelly. Kalau itu dididik ayahnya sendiri. Jadi itu sudah dapat hafalan berapa juz? 2 juz. 2 juz sudah masih kelas berapa sekarang? Ini naik kelas 6. Naik kelas 6 kan gitu. Ya insyaallah sing paling cilik iki ketok sing ketok nek apa nek Sauki ngono tergantung karepe iki. Ki nanti kamu nganuka sama Om Irmo sekarang kelas 1 aliyah. Jadi sesuk kelas 3 lulus kowe meh mlebu ning gone polisi lho ngono. Tapi syaratnya kowe kudu hafal Quran mesti dihafalke karo dhek. Jadi mantap toh duwe polisi to mlebu ning Apol itu iso dadi perwira ning hafal Quran. Ngono wis men. Ngeri. Gue harus ngaji. Ngeri. Kan gitu. Gue harus ngaji lagi nih. Jadi ya alhamdulillah sebenarnya kita juga di sini dengan pondok Syekhonaz Baidowi yang sebenarnya ini juga nama kakek kami sendiri karena saya punya ibu Raden Ayu Puji Asmoro. Raden Ayu Puji Asmoro itu punya ibu namanya Raden Ayu Sukati. Raden Ayu Sukati itu punya ibu namanya Raden Ayu Kendil Cokrohudoyo.
Dan Raden Ayu Kendil Cokroudoyo ini punya bapak namanya Kiai Haji Raden Ali Imron yang di Dusun Santren. Terus kemudian punya ayah adalah Kiai Haji Raden Hasan Muhibat yang di Dusun Santren. Dan punya bapak lagi Kiai Syah Baidowi yang makamnya ada di Serandaan Bantul. Tapi tinggalannya beliau adalah masjid santren yang ada di Dusun Santren Bagelen situ. Jadi ketika tadi Abah Kiai Taufir menamakan itu, yang memang rencananya si keluarga pengen dinamain Darus Sakirin karena kebetulan ayah saya Bapak Parnomo itu kan bin Sakirin Somowiryo. Jadi ayahnya kan namanya Sakirin Somowiryo. Itu adalah hamba yang bersyukur, maksudnya gitu. Tapi ternyata ditegaskan sama Abah Kiai Taufir tiga kali sebenarnya, karena sekali sama Adi, sama Kang Hanif, terus sama kami tadi 2 kali. Saya yakin itu beliau juga, karena beliau ini juga dikenal ulama seluruh dunia sebagai rujukan untuk istikharah. Insya Allah kita nurut. Dan memang kalau saya urut-urutkan waisibil sebabnya, di sini memang cikal bakal dari keluarga ibu saya, jadi wajar kalau memang ditekankan di situ supaya nanti kita juga tetap bikin pondok pesantren Darus Sakirin tapi di kampung Tlogo Kotes gitu, maksudnya di kampung asalnya ayah saya gitu, maksudnya ngono gitu Om Ismet. Jadi rencana siji dadi loro kan ngono tuh sing apik ngono kuwi. Iya toh, ditutup pengajian ning Semarang dadi duwe pondok akeh kan ngono Om Ismet. Amin. Amin. Itu dia. Tetap tugasnya Mas Adi meneh, tetepan kan ngono. Tentara kan tugas terus toh yo kan gitu. Saya kira-kira gitu Om Ismet gambarannya. Ya, monggo sekarang Om Ismet gantian bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sama Pak Adi sama Pak Ishak sama seperti pohon tadi Pak Raka. Siap. Kita diam ternyata dapat rezeki, banyak ilmu dari Pak Raka, dari Pak Piir, dari Ustadz Hatta. Alhamdulillah. Ngeri. Ternyata langsung diterapkan sama Om Ismet itu. Filosofi pohon tadi itu. Konsep pohon. Meskipun kemarin juga ngoyak-ngoyak jadi macan. Walaupun tiap hari siang malam ketemu pagi belum tidur, tapi mudah-mudahan ini juga bagian dari perjuangan untuk menimba ilmu. Ilmu pada saat membangun pondok, seperti yang mungkin dulu Papi juga pernah bercerita tentang Pangeran Diponegoro. Beliau seorang tentara, seorang panglima, seorang raja, seorang ulama komplit, yang salah satu upayanya adalah membangun pondok pesantren sebagai benteng negara. Yes, ngeri. Kalah kimike dicekel kono kan. Dan alhamdulillah Pak Riwan Hidayat ini tidak salah ketika di puncak karirnya yang insya Allah juga akan semakin melambung tinggi. Amin. Dalam perjalanan beliau, salah satu cita-citanya sudah tercapai, yaitu memiliki pondok pesantren. Jadi kalau Pangeran Diponegoro strategi perangnya itu, benteng itu adalah salah satu instrumen untuk pertahanan negara. Pak Iriawan ini juga kalau di perusahaan kami itu sebagai benteng pertahanan dari perusahaan kami. Dan kami juga banyak sekali belajar dari beliau bahwa bertahan itu adalah strategi menyerang yang terbaik. Tapi mix sedang dipegang. Kita harus begitu. Tadi juga sudah ditegaskan lagi, karena waktu minta restu kepada Abah Kiai Taufir, ketika Pak Piir tadi juga mengatakan silsilahnya, beliau dengan mantap saya mendengar sendiri, Masya Allah, Alhamdulillah, seperti itu. Jadi kebesaran Allah, Maha Suci Allah, insya Allah melekat pada pondok ini juga. Dan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur, cocok juga ketika
kata yang kedua ini akan menjadi pondok yang kedua, yaitu Darus Sakirin. Seperti itu. Itu dia. Ngeri. Kayak arek Omadi. Sama bapake bagian pembangunan. Ngeri. Ya saya ingat betul Pak Raka, Pak Adi, Pak Ishak, Pak Hatta. Saya ketemu Pak Ir ini setelah berkarir mungkin sekitar 2005 saya masuk industri ini, di bidang ini, di bidang yang beliau pimpin. 3 tahun di Surabaya, kemudian lanjut dipindahkan tugas di Sulawesi Utara, paling ujungnya Indonesia di Manado, itu 6 tahun jadi 9 tahun. 9 tahun 2014 itu nggak terlepas dari beberapa halangan dan rintangan yang memang harus menunda. Tadinya mau kepala cabang Jember tadinya. Menunda karir berikutnya yaitu kepala cabang Jember gitu. Berubah lagi, ada wacana kepala cabang Jakarta bahkan. Berubah lagi, sepertinya harus mengurungkan niat. Setelah itu saya pasrah, padahal cita-cita saya bagaimana bisa kembali ke Pulau Jawa. Nah, tanpa diduga ternyata ada peralihan pimpinan yang memaksa perusahaan untuk mengambil tindakan bahwa cabang-cabang yang satu grup dengan kami harus dipimpin oleh Pak Riawan Bidadi, seperti itu. Dan kami juga patut bersyukur peralihan pimpinan tersebut membuat kami jadi orang-orang yang harus pandai bersyukur, banyak beribadah, banyak beramal. Di situ 2014 persis bulan Februari saya ditarik sama Pak Ir untuk memimpin cabang di Jawa Tengah, Semarang. Sebenarnya ya tahun ke-9 itulah sebenarnya saya pertama kali kenal sama beliau. Nah, jadi bukan dari awal malahan. Kalau namanya memang sudah masyhur sejak lama. Cuman untuk bertemu dengan beliau ya pada tahun ke-9. Kesan saya waktu itu saya jemput di bandara sama kepala cabang saya, masuk mobil, selalu beliau bercerita tentang ziarah kubur. Tentunya itu sebuah budaya yang jauh dari kebiasaan kami selama 9 tahun berkarir di bisnis ini. Jadi manusia antik dari mana ini datang gitu kan. Datang di bandara, jemput, masuk mobil sudah ngobrol masalah kuburan gitu kan. Aduh gitu kan. Kalau di Manado, apalagi di Manado, memang budayanya setiap hari di sebelah harus ada botol kecap, botol saus, banyak botol lah pokoknya di kanan kiri itu. Kedatangan beliau ya malam pertama sudah bukan di kanan kiri, bukan botol kecap, botol saus lagi gitu. Tapi sudah patok makam. Nisan. Setiap malam kita dihadirkan di depan Nisan. Nah, di situ salah satu keunikan beliau. Saat itu kami anggap sebagai keunikan beliau gitu kan. Aduh, saya jadi teringat. Ini dulu saya waktu kecil sangat trauma dengan yang namanya kuburan tuh Pak. Masa kecil saya ini bisa dibilang masa kecil kurang bahagia Pak. Karena umur 40 hari saya bukan dimimpiin ya. Kakak-kakak saya diperlihatkan Ba'da maghrib itu saya digendong, dikerumunin sama pocong. Bahkan digendong sama pocong. Kakak saya teriak, kenapa Ismet ditinggal sendirian, itu dibawa setan katanya. Sejak saat itu saya punya kebiasaan saya setiap malam gak pernah bisa tidur Pak. Jadi kalau sudah maghrib itu, kalau kakak saya bilang itu, waduh
Pokoknya kalau maghrib itu nggak enak di rumah. Karena kerjaan saya nangis saja, nggak bisa tidur. Sampai adzan subuh baru saya bisa tidur. Orang serumah dengar saya nangis terganggu. Sampai saya dijuluki anak yang paling banyak dosa sama ibunya. Karena ibu saya juga nggak pernah bisa tidur gara-gara saya nangis terus Pak setiap malam. Nah, singkat kata, trauma saya itu ya dikarenakan nggak tidurnya saya ini bukan karena saya tirakat atau wiritan Pak, tapi karena setiap hari dipertontonkan dengan makhluk halus yang kurang menyenangkan gitu. Sampai dengan ayah ibu saya tirakat. Jadi kalau tadi Pak Ustadz Hatta, Pak Kiai Haji Hatta juga ibunya tirakat ya Ustadz ya ke Mekah untuk apa waktu itu jadi TKW kan ke sana kan kerja. Tirakatnya adalah untuk punya cita-cita anaknya bisa Quran. Jadi hafal Quran. Nah kalau cita-cita ayah sama ibu saya waktu itu bagaimana anaknya ini bisa sembuh dari penyakit ayan katanya begitu. Karena kalau malam udah pernah bisa tidur. Aduh, mending tidak tidur, nangis kabel sampai semua keluarga besarnya itu hafal itu. Betul. Wah ini Ismet ini ya Allah paling banyak dosanya sama orang tuanya katanya. Karena menggegerkan dunia persilatan itu. Setiap malam tidak bisa tidur apa aja bisa dia lihat itu. Tapi Om Ismet ini luar biasa masih sama Mas Aldi ini. Dia masih di dalam kandungan. Kakeknya dia Mbah Khotib itu kan mimpin pondok di Bangkalan sana. Sampai hari ini diteruskan sama sepupunya Om Ismet. Itu kakeknya Mbah Khotib itu Ismet belum lahir itu sudah datang ke tempat kakeknya. Nunjukin raport nilainya 9 semua. Makanya kakeknya ngasih tahu sama abahnya, putranya Mbah Khotib itu nggak sesuk anakmu lanang itu. Karena dia sudah datang ngasih raport gitu. Masih di kandungan tuh kan. Ngeri. Loh, kok mikirnya jadi mikir apa itu? Monggo silakan. Ya nggak heran karena semenjak ketemu Papi ya banyak cerita-cerita yang justru saya dapatkan malah dari keluarga yang ceritanya sama Pak Ir bukan sama saya. Jadi bahkan kadang Pak Ir ini lebih hafal, lebih paham karena ya itu tadi saya merasa apa ya separuh umur saya mungkin itu jauh dari keluarga, gitu. Jauh dari kisah keluarga lebih tepatnya, Pak. Gitu. Karena umur ya itu tadi umur 4 tahun SD kelas 4 saya pindah ke Jawa Situ Bondo karena bapak juga dinas sebagai hakim agama. Jadi kisah-kisah di Madura itu memang saya enggak bisa dikatakan sangat minim ya tahu gitu. Apalagi kok ceritanya pondok gimana, apalagi kok ceritanya kakek-kakek saya siapa dan bagaimana ya nggak pernah nyampe gitu kan. Iya. Kemudian ya alhamdulillah ya karena dukun semadura itu nggak ada yang bisa nyembuhkan sampai menyerah kepada kiai-kiai juga sampai nyerah juga. Salah satu kiai di Tugu Garuda di Sampang itu sudah Pak, kalau sudah ke Bapak A, Bapak B, Kiai A, Kiai B sudah nggak bisa, ya saya sarankan cuma satu aja lah, yang terakhir ini mungkin insya Allah diijabahi. Monggo punya niat untuk ke tanah suci ibadah haji untuk tirakat, bener-bener niatnya untuk kesembuhan putranya panjenengan. Tahun kelima ayah ibu ke tanah suci, kembali ke Indonesia. Alhamdulillah saat detik itu juga saya disembuhkan dari setiap malam yang memang mencekam. Masya Allah. Jadi mungkin karena datuknya Pak Ismet yang di sana rindu keluarga. Iya, sebenarnya nggak dihilangkan itu. Itu kan kelebihan yang tidak dipunyain, itu karomah dari Allah. Cuman karena memang diminta, jadi disimpan dulu. Ya kan, untuk suatu saat nanti nah itu kan kelebihan. Om Raka aja kan nggak bisa tuh lihat pocong. Nah Om Ismet bisa kok, itu kelebihan namanya. Lah itulah cerita keluarga. Oh ternyata ini anak satu ini
beda sendiri katanya Keyotep, ya kan? Ya ini bedanya ini 5 tahun ya begitu gitu. Dan itu jadi ceritanya kalau dipikir itu adek-adeknya Mbah Khotib itu, kakeknya Om Ismet itu ya kurus-kurusnya sama. Padahal saudaranya Om Ismet ini gemuk-gemuk semua. beda sendiri. Memang beda sendiri. Jadi Kurus 5 bersaudara itu kurus sendiri Om Ismet. Adiknya lebih gede lagi. Gitu. Dan persis kayak kakeknya yang Mbah Khotib tadi, Mbah Khotib Dahlan tadi. Ya kurus-kurusnya, adek-adeknya tinggi-tingginya persis Om Adi. Ngeri lah pokoknya. Iya. Ngeri. Dan semua cucunya Mbah Khotib itu tidak ada yang masih di dalam kandungan mimpiin Mbah Khotib ngasih rapot. Ya cuman Om Ismet aja. Padahal kan Mbah Khotib itu juga putra-putrinya banyak Om Ismet ya, 13 orang. 13 orang. Ya, ayahnya Om Ismet ini Abah Yusuf ini anak yang ke-6 apa 7 ya Om Ismet ya? Ke-7 ya. Dan setelah memang papi tugas untuk mimpin grupnya Om Ismet ini, saya ada kedekatan tersendiri sama ayahnya memang. Ketika saya berkunjung, ngobrol, bahkan beliaunya hadir ke Semarang juga, ceritalah banyak hal tentang keluarga besarnya Om Ismet, termasuk pada saat itu ceritalah bahwa Jenderal Sudirman pun, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu adalah salah satu murid dari kakek Mbah Khotib Dahlan ini kan gitu, pada saat itu gitu. Jadi itu diceritakan sama beliau. Nah setelah memang semakin dekat sama keluarganya Om Ismet itu, semakin papi juga kami semakin paham, oh ternyata memang ini amanahnya kenapa Om Ismet yang dipilih jadi kepala cabang Semarang. Wong itu kantor itu kita gak sengaja, saya masih di balik papan ditelepon sama bos. Karena kantor itu kan lama, terus ada kan beli kantor baru lah, bekasnya ini daripada dijual rukonya terus ditawarkan ke kita, ya saya langsung terima aja. Berarti itu kan memang Allah yang ngasih, Betul. bukan direncanakan kok. Iya. Lah Om Ismet pun itu sebelum jalan pun ya ngalami tirakat selama 11 hari. Dari mulai Manado ke Ternate, tidurin, naik ziarah ke Gunung Gamalama, turun lagi ke Makassar, keliling Madura, ziarah Wali Songo. Tepat hari ke-11 kita di kantor. Selamatan. 11 hari ya. Suruh ketemu kuburan terus, Pak. Yang awalnya trauma dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi sama beliau ini. Ternyata ya, karena dulu Pak, kalau saya sekolah itu ada kuburan aja, nggak mau lewat itu Pak. Muter saya. Lewat aja saya siang hari mau trauma Pak, karena trauma. Kalau sampai sekarang masih. Nah, sampai ketemu Pak Ir sudah enggak lagi. Ternyata pesannya jangan jauh-jauh dari kuburan. Tapi udah enggak ini lagi. Sudah enggak pernah lagi. Enggak pernah lagi. Cuman sudah enggak trauma sama kuburan lagi. Tapi kalau ini masih. Ya, Melihat masih. enggak. Melihat yang nyata. Iya. Jadi Om Ismet itu dialihkan karena mungkin permohonan dari ayah sama ibunya dijabahi sama Allah. Jadi sekarang bukan melihat, tapi batiniah dia, terutama kalau mimpi itu komplit dia. Jelas runtut gitu, jelas kalau dia mimpi itu, dan bisa nyeritakan detail itu. Itu salah satu, saya juga heran dong, karena saya kan kalau ngimpi nggak bisa sampai kok inget sampai detail gitu. Nah, kalau Om Ismet ini keren, kalau pas mimpi itu bisa nyeritain detail itu. Bahkan pesannya apa, ininya apa, terus ininya apa, habis itu prosesnya ini apa. Itu salah satu. Ya memang itu semua. Ya karena memang kakek saya sendiri kan juga dimakamkan di Madura. Jadi sebenarnya kan begitu. Jadi kenapa harus ketemu sama Om Ismet yang kebetulan kakeknya ditugaskan di Madura. Sama kakek saya bukan orang sono tapi ditugaskan di sono. Tapi yang nenek-nenek buyutnya memang juga ada dari sono juga. Tapi yang ditugaskan ke sono. Sono ini. Iya. Karena memang harus sampai di Madura, karena Madura itu kan Madinatul Rasul sebenarnya. Makanya banyak cucu-cucunya Kanjeng Nabi itu yang memang harus sampai sana untuk ngalap berkah, untuk pendidikan, untuk ke sana gitu. Memang ditempa di sana gitu. Dan makanya banyak para wali di Madura, dan memang tanah Madura ini luar biasa, termasuk juga lautnya. Pulau-pulau di sekitarnya itu juga menyimpan keistimewaan yang luar biasa. Termasuk perairan Madura itu merupakan kualitas garam terbaik di dunia. Itu baru pantainya ya, garis pantainya. Belum pulau-pulaunya itu, bahkan ada
satu pulau itu yang dikenal dengan ayam bekisarnya itu Kangean itu terkenal di dunia dan sangat dicari ya karena memang spesialis bunyinya itu yang luar biasa. Terus kemudian kucing hutannya di busok ya kucing busok ya di pulau apa namanya Om Ismet? Raas. Nah, itu juga Sumenep. Dari Madura, dari Sumenep ya. Di pulau-pulau di sekitar Madura itu. Terus kualitas ikannya dan segala macam. Bahkan ada satu pulau yang kemarin dikasih dermaga sama Ibu Khofifah itu, memang di pulau itu saya lupa namanya, tapi itu oksigen terbaik. Kandungan oksigen yang sangat terbaik itu. Bahkan itu memang sudah diteliti secara ilmiah, bukan karena biasa. Jadi nggak heran ternyata kenapa banyak para ulama, tokoh-tokoh negeri ini itu memang harus ditempa itu untuk juga merasakan asam dan garamnya dan juga makanannya dari Madura itu. Sampai yang saya sendiri yang Pangeran Diponegoro itu memilih untuk dimakamkan di sana di Komplek Asta Tinggi di belakangnya gitu. Memang tidak dikenal karena memang dipesan sama beliau karena itu adalah strategi juga. Memang beliau harus ngumpet karena memang dikejar-kejar sama Londo ya kan gitu. Ya sampai hari ini kita juga nggak mau ngotak-atik sejarah ya biarkan orang tahu berarti itu berhasil spionasenya karena memang yang diyakini sampai hari ini ya makamnya yang ada di Makassar. Itu makanya orang pendidikan intelijen itu yang terbaik ya intelijennya Pangeran Diponegoro. Karena sampai hari ini catatan sejarah termasuk tulisan-tulisan dari Babat Diponegoro yang dibuat sama beliau untuk nyarukan keadaan sebenarnya itu sampai hari ini itu yang dipegang sama Belanda dan segala macam. Sehingga ketika Belanda sudah memegang itu tahu kalau beliau sudah ketangkap, beliau tidak tahu kalau ternyata beliau masih hidup dan masih menyebarkan pejuang-pejuang secara gerilya dan hampir pondok-pondok pesantren yang terbesar yang memang bersejarah itu adalah cucu-cucunya Pangeran Diponegoro. Di Jawa Tengah ini Swargi Mbah Kiai Parak Bambu Runcing, Kiai Muhaimin Gunardo itu juga masih keturunannya Pangeran Diponegoro. Mbah Abdul Malik, gurunya Mbah Lutfi itu juga keturunannya Pangeran Diponegoro yang ada di Kedung Paruk di Purwokerto. Terus kemudian pondok pesantren Lirboyo itu pendirinya Mbah Abdul Karim itu juga nasabnya masih nyambung sama Pangeran Diponegoro. Belum lagi yang lain-lain. Dan ini bukti bahwa beliau memang berjuang tapi secara gerilya karena memang yang paling penting itu pendidikan. Jadi di situ dididik, diisi. Ya seperti lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi pendidikan atas jiwa ini harus terus istiqomah terus kita lakukan. Termasuk juga mendirikan pondok seperti ini nih akan bagian dari strategi perang gerilyanya beliau yang jangan sampai kita berhenti untuk berjuang. Sama seperti pesan Abah Kiai Tofur tadi, kita ingat betul ya mereka ya. Ayo kita sama-sama untuk kita berjuang kan gitu. Lah Om Ismet sudah menerapkan untuk filosofi pohon tadi. Sekarang dengan dia mengajar hubungan dengan kampus dan segala macam itu rezeki itu kok dhewe. Wis ora dadi harimau meneh. Ketoke sangar ning kesel. Sekarang Om Ismet sudah merubah strateginya seperti Kiai Raden Nurhata gitu. Diam tapi rezeki teko dhewe. Amin. Istiqomah untuk mengajar seperti ini kan gitu. Insyaallah. Alhamdulillah luar biasa. Gitu Om Raka. Siap. Pak Ismet sudah cukup? Sudah cukup ya. Mudah-mudahan menghafal Al-Quran juga menjadi cita-cita bangsa kita. Amin. Ngeri. Luar biasa. Ngeri. Silakan Om. Alhamdulillah. Nanti terusnya gawat tunggu. Alhamdulillah. Ternyata malam ini begitu luar biasa. Kita bertemu di tempat yang sangat spesial dan luar biasa. Insya Allah kedepannya jadi salah satu tempat pencetak para penghafal Al-Quran. Amin. Untuk generasi-generasi penerus bangsa kita. Insya Allah mungkin putra-putra saya Sultan dan Syamil. Saya mulai tergerak. Ingin saya ini pondokkan juga. Yes. Ngeri. Saya harus ngaji terus. Itu kata Buya Junaidi. Yang dekat aja ke tempat Ali Jabah. Oh iya, Iya. Siap. Siap. Alhamdulillah. Itu dia. Alhamdulillah malam ini kita lanjut perjalanan kita. Ya. Karena kita sudah
menjelang pagi dan mendapatkan begitu banyak pengalaman setiap malam, setiap hari. Alhamdulillah. Monggo Papi, Pak Yai, untuk menutup dengan doa. Itu dia. Untuk kita, untuk bangsa ini. Yes. Amin. Ngeri. Gue harus ngaji terus. Hashtag. Ya, Ngeri. Gue harus ngaji terus. Perlu tak hashtag berarti nanti. Ngeri. Gue harus ngaji terus. Amin. Monggo. Alhamdulillah, mari kita malam hari ini kita tutup dengan doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin. Guru beliau, guru kita semuanya. Amin. Sayyidina Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Qam. Amin ya Allah. Al-Fatihah ala hadini ala kulli niyatin salihah wa ala man wafi wa salafuna salihun. Amin ya. Ajarakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ya 'azima sultan. Amin. Ya lisan ya men'ama ya basit rizki ya kasir al-khairat. Amin. Ya wasi' al-ata. Amin. Ya fi al-bala. Amin. Sami'atu amin. Amin. Hadiran laysa bi ghaib. Amin. Ya mawjudan 'inda syada'id. Amin. Ya lutfi ya latif as-sun'i. Amin. Ya halim al-'ajal sallallahu Amin. ala sayyidina Muhammadin wa alihi Allahumma salli alaihi sahabati ajma'in. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal Amin. hamdu fadla wa anta Amin. rabbuna haqqa wa Amin. nahnu abiduka rika Amin. wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa Amin. jabir kulli kasir wa Amin. sahib kulli farid Amin. wa ya mughni kulli fakir wa ya Amin. muqawwi kulli dhaif wa ya Amin. ma'mana kulli mahib Amin. yassir alaina kulli asir wa Amin. tasir al-asir kasir. Allahumma Amin. inna akhafu minka Amin. wa akhafu ma yamhuka. Amin. Allahumma bihaqqi ma yahbuka bihaqqi Muhammad Amin, ya Allah. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Amin. Uruzna bi ainaka allati la tanam wa quna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina Amin. wa la tuhlikna wa anta raja'una bi Amin. rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basirina bil sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.